Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang luar biasa Mitra Pas. Hingga di kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa, melanjutkan ngaji kitab fikih Al-Mahali bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Ponpes Al Isti'anah Pelangitan Pati. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang ahlu syafaah. Amin amin ya rabbal alamin. Mitra Pas yang dirahmati Allah, sore hari ini Ovi menyapa Anda dalam kajian kitab fikih Al-Mahali, dan kita masih melanjutkan bab sebelumnya. Kita masih membahas mengenai sholat. Kita masuk di bagian yang ke-9 Mitra Pas. Tentu pembahasan yang sangat panjang ini bersama sahabat saya yang juga guru saya, Ustadz Sutrisno LC MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat Oke. selalu. Setelah kemarin hari Selasa saya nggak bisa menemani Ustadz ya. Dan sore hari ini mudah-mudahan yang kita kaji ini senantiasa memberikan wawasan, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Mitra Pas di rumah. Dan pastinya Mitra Pas, agar semakin menarik perjumpaan kita, kami undang Anda juga untuk masuk bersilaturahim sesuai dengan tema yang kita bahas sore hari ini. Bisa masuk di SMS maupun WhatsApp di 085277999901. Juga telepon di 0295385877. Untuk Anda yang ada di luar daerah, luar kota maupun juga di luar negeri, bisa simak juga streaming di www.pasfmpadi.com. Juga pastinya Mitra Pas, kita live audio visual. Anda bisa search kami di fanspage kami Radio Pas FM Padi 2. Ustadz, pembahasan kita masih mengenai sholat Ustadz. Begitu panjang ya pembahasan kita. Monggo silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia dimanapun berada, saat ini kita berjumpa lagi setiap Selasa sore dalam kajian fikih kitab Al-Mahali. Berharap mudah-mudahan dalam kajian setiap Selasa sore yang mendengarkan dimanapun berada mendapatkan berkah dan manfaatan ya di fitni wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa man jahila al-waqta. Pembahasan tentang masih waktunya sholat. Kemarin kita membahas tentang waktunya sholat, termasuk baik sholat Jumat ataupun sholat yang lain. Sekarang kita membahas waman jahila al-waqta. Waman utai sapane wong iku jahila ora ngerti sapa man al-waqta ing waktu. Jadi ketika sudah waktunya sholat tapi dalam keadaan tidak tahu, gak ngerti iki wis masuk waktune zuhur apa durung, waktune asar wis masuk durung. Lho kok ora ngerti pripun, ora ono jam, dalam keadaan pripun. Liwai min krono arai mendung. Ora ning nopo ning panggonan sing ning panggonan iku ana jame mboten. Ya mungkin ning tengah alas atau ning ora-ora. Dalam keadaan mendung lebat. Banget ketele mendungi. Lha iki waktune zuhur apa durung? Utawa waktune asar apa durung? Lah niki. Ini dalam keadaan cuaca tidak memungkinkan untuk menentukan. Au habasin utawa dikeker nek penjara. Nah iki teman-teman kita yang ada di lapas ya. Dalam keadaan terkurung atau dalam keadaan enggak bebas. Tapi habasin iki fi baitin ing dalam omah mudlimin kang peteng. Ning omah iki maksud iki. Aja tersinggung Pak Suroso Mas Suroso dan teman-teman.
Loh, ini menyikapi satu hukum malah ini. Yang teman-teman yang ada di lapas dalam keadaan habesin, dalam keadaan terkekang dalam satu rumah atau tempat, tapi tempatnya peteng dedet. Oh, gak ono jame, ora ono tondo-tondone. Lah iku. Lah saiki ning jero lapas wis benter padang ono jame ngerti. Wayah azan ya masjid banter. Oh, iki sing dalam keadaan peteng dedet. Semaman ning omah utawa teng pundi wong jero guwa, ngoten nggih. Dalam keadaan ning jero hutan terus ning jero guwa ora ngerti. Au ghairi zalika utawa saliyane mengkono-mengkono kabeh, baik krana mendung utawa ning jero omah sing dalam keadaan peteng. Lah nek keadaan semacam iku ijtihad mongko ijtihad nemen-nemen niti-niti sapa wong biwirdin kelawan wirid wa nahwila sepadane wirdin. Loh, nek dalam keadaan semacam itu, iku harus mencari tanda-tanda. Tondo-tondone apa? Nah, di antaranya malah wirid. Loh, wirid kok iso iki? Sebagai napa? Ono tondo-tondo wiridan iso dadekne ngerti wektu. Loh. Boten ngoten. Makna dari napa? Makna ijtihad. Makna ijtihad bil wirdi niku annahu idza faragha minal wirdi yusolli. Ngeten. Ya biasane tiyang niku kadang untuk istiqomah nang omah dalam keadaan napa angger bar salat maghrib niku istiqomah wiridan salat 2 rakaat bariku terus wiridan 2000 ngoten nggih rampung wiridan sampai 2000 tambah meneh terus rampung biasanya angger sampai tekan 4500 sempamane nggih dipun wirid utawa napa 1000 napa pinten nggih niku entek waktune maghrib terus waktune isya. Lah iki tondo-tondo nek iku waktu nempun mlebet waktu isya ngoten. Lah iki arti napa oleh ijtihad niku biwirdin utawa nahwihi sepadane. Lho, sepadane akeh tondo-tondo sing memungkinkan awak dhewe ijtihad golek napa golek tondo-tondo nek wis mpun maksud wektune. Contohnya napa? Wa min husima usauti dikin. Lah, biasane iki anggar wayah esuk niku ana swara jagone kluruk. Iki tondo-tondo. Kok sebentar lagi pun masuk waktune subuh. Dari jangka waktu antara napa swara pitik iki mau karo masuk azan. Krana uga ana azan listrike mati dalam keadaan jame nggih mati utawa ning jero alas. Tapi swara jagone kluruk wis ndungu. Iku di antara wanahwihi. Ngoten nggih. Untuk menentukan. Ngoten. Wa qila in qadara ala sabri ilal yaqini falyajuzu lahu al ijtihad. Tapi nek kok napa ini sebagian pendapat nggih. Nek mampu untuk sabar menahan tanpa untuk napa ijtihad golek-golek apa meniti-niti mau. Pokoknya mengko ana tondo-tondo sing yakin, ya wis menggunakan sing yakin. Aja enggak usah ijtihad. Mun yakin nek engko akan tahu waktune napa waktu salat imam. Wa qalu ijtihad jawazan in qadara wujuban ilam yaktir. Lagi satu pendapat nggih. Nek mampu ya napa jawas mau. Nek mampu bahkan di situ hukumnya apa? Wujuban ilam yaktir. Dia ora sabar untuk ora mampu untuk menahan itu. Wasawaun al-basir wal a'ma. Niki ketentuan semacam ini diperuntukkan bukan cuma sing duweni peninggal tok, a'ma pun sama dalam satu hukum ini. Saiki ngeten. Fa in tayaqona. Mongko lamun yakin sapa wong salatahu ing salate wong bil ijtihad kelawan niti-niti nemen-nemeni mau. Oleh ijtihad mau qoblal waktu ing dalam sadurunge wektu. Dekne yakin apa ijtihad wis yakin ndek terus nglakoni salat iki mang wis masuk wektune apa subuh semamane salat. Ternyata wa alima ba'dahu. Dan beberapa waktu kemudian ternyata dekne sadar ngerti nek dekne salat emang dalam keadaan qoblal waktu. Durung masuk wektune salat subuh tapi oleh ngerti alima mau ba'dahu ba'dal waktu rampung oleh wektune nglakone salat subuh. Nek ngono pripun? Ketika dekne sadar ngerti sakwise entek wektune salat subuh.
qadha bil adhari. Dia tetap ngodoi. Ini menurut pendapat yang adhar. Secara nopo, secara hukum, pendapat yang nopo, yang digunakan di sini memang dia mengkodoi, walaupun sudah kelewat waktunya. Iya, kelewat waktunya dia mengkodoi. Wasanillah iktibaran bintoni. Pendapat yang kedua, di sini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama, ya wajib mengkodoi ketika dia sadar, dia tahu, yakin ketika setelah habis waktu ini, berarti dia menjalankan apa? Sholat subuh dengan qadha. Ngoten nggih. Nah, pilih kok qadha. Lho iya, karena wis keluar waktu nih, alima ba'dahu mau. Dia keluar waktu nih, berarti dia mengqadha. Lho nek ora keluar waktu nih ya bukan qadha. Lah iki, fa in alima fil waqti a'ada ai bila khilafin. Fa'in alima mongko lamun ngerti sapa wong fil waktu ing dalam waktu, oleh ngerti mau ing dalam waktu. Artine rampung salat, rampung salat terus ndekne ngerti, lho akeh azan. Berarti oleh salat mau qoblal waktu sadurunge napa masuk waktune salat subuh. Nggih. Lah nek ngoten ada, dia baleni bukan qadha. Jadi hukum ndek mau ndek qadha fil adhari mau ketika dia alima ba'dahu. Ba'dal waktu waktu maghrib wis masuk apa waktu subuh atau waktu maghrib ketika ndekne menjalankan sadurunge salat mau. Ngoten nggih. Ha. Nek fa'in alima fil waqti ndekne ngerti sak ing dalam waktu masih waktunya maghrib atau waktunya subuh, dia harus mengulangi tanpa ada perkhilafan. Karena kenapa? Karena ndekne nglakoni salat mau di keluar waktu nih, durung masuk sholat subuh wis nglakoni sholat subuh, dia harus mengulangi bila khilafin tanpa ada perselisihan dalam hukum ini. Ngoten nggih. Nah, ini dijelaskan dalam kama qalahu fi syarhil muhazzabi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa illam yatayaqqan as-shalat qabla waqti. Ya, ketika ini mengecualikan ketika dia yakin sholat memang qoblal waktu, utawa bi antayaqonaha bil waktu au ba'dahu aulam yatabayyan al-hal fala yaqdi. Nah, ketika dia tidak yakin ya, dia kok enggak yakin oleh sholat memang sadurunge qoblal waktu, utawa dia yakin yang dalam waktu atau sakwise waktu ini mau, bahwa dia dalam keadaan oleh mengetahui memang tidak sampai ada keyakinan memang sesuatu memang sawis atau durung wis masuk durung ya wis, ketika ada keraguan semacam itu, tapi dia ini kok nggak sampai yakin iki wis anu nih wis masuk wis diketahui ya wis empun mboten napa-napa. Tapi nek yakin bahwasan nek kok oleh nglakoni mangko qoblal waktu, ya masuk kategori yang pertama mau. Nek kok yakin nek kok qoblal waktu oleh nglakoni, maka dia mengulangi lagi ketika sudah masuk waktunya. Ngoten nggih. Fala ya wa yubadiru lan ake-ake sapa wong. Dan ini satu pembahasan lagi, ngaten. Wa yubadiru bil faitati. Wa yubadiru lan ake-ake sapa wong bil faiti kelawan salat kang pot. Wujuban kelawan wajib. In fata mongko lamun pot sapa al fait. Atau wong sing kepotan, oleh kepotan ambi ghairi uzrin kelawan tanpa uzur. Wa nazban dan kelawan sunah, oleh sunah mau nanti napa oleh ngondoki mau in fata mau lamun pot sapa wong bi udhrin kelawan uzur kana umi kaya dene turu wanisyan lan lali ngeten nggih. Jadi ada hukum, jadi mubadarah atau yubadir aki-aki nglakoni salat sing dipun tinggalno. Faid niku salat sing dipun tinggalno. Ada hukum wajib wujuban. Jadi mubadarah aki-aki nglakoni salat sing dipun tinggalno niki secara hukume wajib.
ketika infata bi ghairi uzrin, ketika oleh ninggalno mau tanpa ana uzur. Tanpa ana uzur niku pripun? Yo tanpa uzur contoh ngeten. Nalikane awak dhewe dalu tahajud basa tahajud terus wiritan keturu. Lamun keturu mau ana azan, awak dhewe nggih mboten mireng. Tapi nglilir sabise adzan utawa pas azan nglilir. Dalam waktu sholat subuh awak dhewe imang tangi dalam keadaan ngrungu utawa ngerti nek pun masuk waktune sholat subuh. Lah gandeng cek males ngantuk turu meneh. Rambung turu meneh tangine malah jam 6:30 atau jam 7. Iki jenenge wis keluar dari napa waktune sholat subuh. Ini jam pinten mawon sementing napa pun khuruj. Jadi waktune sholat subuh pun medal. Iki jenenge oleh ninggal mau bi ghairi uzrin. Utawa oleh wayah asar. Yo melek. Jadi bengkel utawa napa bergawe ora rampung iki wah dandane ora dadi piye tak apa sing dandan akeh. Urung dang salat. Ojo ketekan napa salat azan maghrib. Nah iki jenenge napa ninggalno salat sing bi ghairi uzrin tanpa ada undur. Lah kewajibane pripun? Cepet wujuban langsung ketika napa tangi turu mau pas bar subuh apa wayah subuh rampung kok agek tangi gara-gara napa turu tapi pernah melek nalikane waktune subuh iseng tanpa ada undur. Lah tangi utawa sadar dekne urung lakoni salat iki kewajiban ndang ake-ake napa nglakoni salat, ngondoki salat sing dipun tinggal. Ora oleh aneh-aneh. Aneh-aneh pripun? Leren macak, leren atus, leren wedaan, leren lapo-lapo sampai mboten angsal. Langsung kewajiban untuk mengkondokinya. Sing mubadarah mau. Tapi nek hukum sing uzrin lagi wa nadban infata bi uzrin. Itu nggih. Ketika napa oleh ninggalno salat faid. Kepotan salat memang dalam keadaan undur. Undure piye? Naum karo nisyan. Jadi ada dua yang menjadikan undurnya salat. Itu jenenge sare, turu. Dalam keadaan tidur atau lupa nisyan. Kok iso lali piye? Jenenge menungso. Awak dhewe mboten maksum dipun jaga reksa dening Gusti Allah secara totalitas mboten. Kadang yo lali, kadang nggih napa keturon. Jujuk napa wayah subuh awak dhewe mboten mireng blas turu. Gara-gara karipan ndek dalu acara jam 12 kelantur sampai jam 7 tanpa melek. Ora ngrungu blas azan. Mboten nglilir nalikane waktu subuh mau. Nah, ketika bangun jam 7 mau, iki hukume mubadarah niku nadban. Hukume napa sunah. Artinya diperbolehkan kok ujug-ujug napa ngresiki kamar mandi dhisik utawa napa makani sapi lah dan liya-liyane. Iki masih diperbolehkan. Karena napa bagian daripada napa uzur. Turun disian lali jadi menungso kadang wah bergawe ojo lali lho urung salat. Wah. Tapi bener-bener lali nggih, mboten kelali. Ngoten. Musara'atan ila bara'atil zimati. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yusanu tartibuhu. Wa yusanu lan dan sunahake apa tartibuhu nertibna faid. Jadi ada ketertiban dalam menjalankan sholat. Sholat faid mah sholat yang dipun tinggalno. Contohnya ngeten, kaya dia. Kaya ento ngondoki sapa wong asubah ing subuh, qabla dhuhri ing dalam sadurunge sholat zuhur. Wal dhuhri lan ngondoki sapa wong adzuhra ing sholat zuhur. Jadi wa dhuhra qabla asri. Ngeten. Ketika awak dhewe kok arep ngondoki sholat napa? Sholat subuh. Lali mau nggih. Gara-gara lali. Cucuk ketekanan azan zuhur.
Lah iki sing secara tertib niku ngondoki riyin salat subuh sadurunge napa salat duhur. Utawa lali ora nglakoni salat asar. Utawa keturu ternyata saatan asar tangi. Terus awak dhewe piye? Yo duhur riyin qoblal asri. Cara tertibe ngoten. Wa taqdimuhu 'alal hamdirati allati la yakhafu fautaha ngeten. Wa taqdimuhu lan din sunahake meneh ngeten. Dhisikake al-faid. Jadi mangan kata-kata napa dipun sunahno tertib dhisikno napa al-fat apa al faid. Jadi sing napa sing dipun tinggal mau. Dan sunah mendahulukan imam al hadirati ngatasin apa salat sing hadir. Artinya mau subuh dhisik lagi napa duhur utawa duhur dhisik sadurunge asar ketika duhure sebagai al faid atau sebagai qadha. Lah iku mau alati la yakhafu fautaha. Alati kang la yakhafu kang ora kuwatir sapa wong fautaha ing kepotan apa hadir. Iku mau ketika napa ora kuwatir kepotan, ora kuwatir napa wektune entek nalikane awak dhewe nglakoni salat faid. Nah, ngoten nggih. Ngondoki mang lho. Contoh ngeten. Awak dhewe salat ilinge napa? Ninggalo subuh mau ilinge napa nalikane zuhur. Tapi zuhure mau ilinge yo urung nglakoni zuhur tapi pun mepet kalian salat asar. Nek dikuatirkan nek nglakoni salat al-faid utawa ngondoki salat subuh, iku iso ndadekake napa keluar wektune nalikan awak dhewe nglakoni salat zuhur engko entek wektune, ora uman wektune utawa separo ning zuhur separo ning asar. Lah iki kudune mboten ngoten, mboten al-faid dhisik, tapi sing al-hadir. Jadi yang dahulukan apa salat sing hadir. Muhakatan lil adai fa in khafa fautaha bada'a biha wujuban li ala taswira faitatan. Ngeten. Nek kuwatir dalam keadaan arep nglakoni faid dhisik, mengko salat dhuhure utawa salat asare, nalikane dipun tinggal salat dhuhur, terus kiambake salat dhuhur dhisik lagi napa ngondoki salat dhuhur nembe napa salat asar sing berupa adaan. Iki mengkuatir wektune habis nerak wektune salat maghrib, maka dia iku ibaratnya in khafa fautaha bada'a biha wujuban. Dekne kedah nglakoni sing hadirah, sing hadirah supaya salat mau ora keluar wektune. Supaya li Allah taswira napa faitatan, supaya napa ora dadi pot meneh gara-gara ngondoki terus salat sing hadirah iso mengko ngondoki meneh. Ngoten nggih. Harus dipun teliti supaya biar salate awak dhewe niku mboten napa nerak-nerak sing secara hukum supaya ngerti. Oh, berarti garis bawahe ndek wau nggih. Iki sing sering mungkin kadang tiyang niku tangine subuh kelantur lagi kedah dipun tingali. Nek kelanture mangkronone iku udhrin utawa bi ghairi udhrin, lah iku harus dibedakan. Nek udhrin ning kono hukume cuma nadban sunah, hukum mubadarah. Bukan sunah ngondoki wajib. Tapi mubadarah ake-ake cepet-cepet niku hukume sunah. Berarti oleh ditunda, boleh. Artinya boleh rapo-rapo mau. Tapi nek sing bigori udhrin harus langsung ora usah aneh-aneh arep golek napa sarapan dhisik metu mboten angsal langsung wujuban dan harus wajib mengqadainya itu. Sekilas untuk kajian tentang masalah waktu Mas Sofi seperti itu. Oke, dan Mitra Pas masih ada waktu untuk Anda bergabung bersama kami yang punya pertanyaan seputaran tema yang kami bahas. Anda bisa bergabung bersama kami di WA kami 085277999901, juga telepon di 0295385877. Dan untuk yang sudah masuk di WhatsApp
Kami ada Pak Tur Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat Jumat sebagai makmum harus punya wudhu dalam mendengarkan khutbah. Apakah itu betul? Kemudian yang kedua, cara membuang sisa makanan di mulut waktu sholat pripun nggih? Dari Pak Tur Hadi, matur nuwun. Monggo Ustaz. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Ini ya, ketika kita sudah diwajibkan punya wudhu ketika khotib sudah masuk, sudah naik ke mimbar menjalankan atau melakukan khutbah. Hukum kewajiban yang pertama adalah kewajibannya Jumat itu yang penting sholatnya. Kalau yang khotib dia memang harus punya wudhu ketika dia menjadi khotibnya. Kalau makmumnya tidak harus ketika harus sudah punya wudhu. Nanti dikhawatirkan ketika orang-orang yang datang terlambat, orang yang datangnya cuma dapat sholat berarti sholat Jumatnya nggak sah nantinya. Sampai bikin satu pembahasan begini, makmum sholat Jum'ah itu kalau dia datangnya menjumpai alal aqol paling sedikit mendapatkan satu rakaatnya imam, itu sudah masuk kategori sholat Jumat. Ketika dia sudah mendapatkan satu rakaat, datang ternyata imam sudah takbir, sudah mendapat satu rakaat, dia sholat, niatnya sholat Jumat, terus dapat satu rakaat, tinggal menambahi satu rakaat. Nah, apabila dia kok kurang, tidak menjumpai rukuknya imam, nah ini kategorinya dia niatnya tetap pakai sholat Jumat, tapi prakteknya setelah imam salam dia berdiri menambahi 4 rakaat. Itu sholat wala nawa wala sholat wala hasil. Berarti dengan satu ketentuan ini orang yang datang di akhir. Terus pahalanya bagaimana? Ya jelas pahalanya ketika dia datang lebih awal. Kalau ibarat dalam beberapa hadis itu kan datang lebih awal, fadilahnya lebih besar daripada datang yang di akhir. Dapat unta ya Ustaz. Nah itu satu ibarat bahwasanya yang datang awal pahalanya lebih besar daripada yang datangnya terlambat. Tapi kalau masalah sah atau tidak tetap sah-sah saja, asal dia tetap mengikuti sholatnya itu. Untuk yang kedua masalah ada sisa-sisa makanan di mulut. Ini satu mungkin mengganggu kekhusyuan kita, sehingga memang kalau kita walaupun ketika kita nggak membatalkan sholat ya, artinya nggak membatal wudhu ketika kita sudah punya wudhu kemudian kita makan. Terus kita sholat boleh nggak boleh, tapi nanti ada hukum yang mengatakan makruh dan lain sebagainya. Karena Karena masuk kategori yang nanti ketika sholat itu kekhusyuan kita bisa hilang gara-gara di mulut kita ada sesuatu. Nah ini diusahakan kalau setelah wudhu mau sholat kok di mulut kita ada sesuatu, ya berkumur, minimal berkumur. Wudhu lagi nggak ada kewajiban untuk wudhu lagi, tapi berkumur. Terus seandainya sudah terjadi pas sholat ada sisa-sisa makanan, bagaimana cara membuang? Itu sudah dicontohkan zaman Nabi ketika mau meludah itu boleh, tapi ke arah yang ke kiri, atau membuang sisa-sisa makanan itu kalau bisa ke arah yang kiri. Kalau zaman bisa mengusahakan pakai kacu atau pakai sapu tangan, ya diletakkan bisa pakai sapu tangan diusapkan ke mulut, seperti itu. Yang penting jangan melakukan gerakan 3 kali yang bisa membatalkan sholat. Jangan ke depan, jangan ke kanan, usahakan ke belakang. Boleh ditaruh di dalam saku, boleh, asal itu tidak berupa najis nantinya. Seperti itu untuk masalah yang kedua. Tapi yang penting jangan ditelan. Kalau ditelan ini yang bisa membatalkan sholat. Sholat sambil makan ya Ustaz ya. Nah, boleh. Ini kadang ada orang gini, wah sahur, ketika sahur itu kan pakai daging ya gitu kan. Sampai pas sholat subuh itu, wah ini kalau dilepas ini bahasanya gue iman seperti itu. Terus ini ditelan, wah batal. Ya tetap harus dilepas seperti itu. Jadi memang sebelum sholat itu harus dipastikan di mulut itu sudah bersih begitu Ustaz ya. Maka kalau ulama-ulama kita itu kan mengajari bersiwak, itu juga kesunahan dalam sholat itu kita menggunakan siwak. Tapi diusahakan paling enggak
Kalau masalah diterima atau tidak itu urusannya kita dengan Allah. Tapi kalau kita kekhusyuan kita terganggu dengan adanya mulut yang mungkin ada beberapa yang di sela-sela, itu mungkin kita kan nggak bisa khusyuk, bisa terganggu khusyuk kita. Oke. Dan Mitra Pas, terima kasih ini Pak Turhadi atas pertanyaannya yang luar biasa sore hari ini, membuka wawasan kita semuanya para pendengar setia Pas FM Pati. Kemudian juga ini masih seputaran sholat Jumat Ustadz. Ini yang sudah masuk, ada Ibu Rubiati di Pati. Selamat sore Mas Ovi, selamat sore Ustadz. Selamat sore. Mohon maaf, saya ingin bertanya mengenai sholat Jumat. Apa boleh perempuan ikut sholat Jumat atau ada tata caranya? Matur nuwun. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan Ibu Ruby. Kalau Ibu Ruby ini masih muda dan masih cantik dan menjadikan satu fitnah di dalam masjid, sebaiknya jangan menjalankan ikut sholat Jumat. Memang ada yang memperbolehkan sholat Jumat seorang perempuan, tapi itu kategorinya diusahakan jangan timbul fitnah. Ada udah yang sepuh biasanya seperti itu dia ikut itu tetap diperbolehkan. Tapi kalau menjadikan satu sababiyah, nanti kalau dia ikut ke situ nanti masjidnya agak sempit dan juga terganggu yang laki-laki, ya nggak usah ikut, karena itu nanti menjadikan fitnah yang timbul. Apalagi dia seorang yang cantik datang ke situ terus ya yang menjadikan kekhusyuan dari jamaah itu terganggu, ya sebaiknya nggak usah seperti itu, Mas. Iya, dan kalaupun ada ini biasanya yang sepuh-sepuh saja. Iya. Dan itu juga harus menambah juga atau juga tetap harus sholat duhur saja. Enggak, itu memang ada yang memperbolehkan ketika sudah menjalankan sholat Jumat, maka dia tidak harus. Oke. Nah, ini bersambung yang sudah masuk di ujung telepon sana. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Pak Nuti, Gunung Sari Klagen. Monggo Pak Muti. Niki ya berhubungan di luar tema masalah Jumatan, Pak Yai. Iya. Misalnya satu dukuhan ada 2 Jumatan dan ada satu khotib 2 tempat itu bagaimana hukumnya ya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya jadi satu dukuh ada 2 sholat Jumat dan ada satu khotib yang juga di sana juga sini gitu, Ustaz. Khotibnya satu cuma. Iya. Bukan khotibnya satu. Gini, kalau masalah Jumatan satu dukuh atau satu desa atau ya satu Korea yang digunakan untuk 2 Jumatan atau 2 masjid atau bahkan 3, itu memang begini, ada kategori atau kriteria diperbolehkan untuk masjidnya itu lebih daripada 1, memang boleh. Tapi memang harus ada ketentuannya. Ketika dia satunya coba jamaahnya cuma ada 8, yang satunya ada berapa? Lah ini yang menjadikan tidak terpenuhinya syarat-syarat dari Jumatan. Kalau semuanya sudah terpenuhi, itu enggak masalah, maka diperbolehkan saja. Nah, tapi itu ada beberapa syarat ya. Ada beberapa syarat untuk mendirikan masjid ketika satu dukuh. Sampai syarat yang terjelek atau terparah itu. Ketika satu pengurus masjid ini itu tidak cocok dengan pengurus yang lainnya, itu bahkan diperbolehkan untuk mendirikan masjid sendiri. Ini yang paling terjelek loh. Nah, artinya yang paling tidak perlu dilakukan. Itu diperbolehkan saja untuk mendirikan masjid yang lain agar kenyamanan di masjid ini juga terjaga. Tapi walhasil tidak apa-apa Bapak, nanti yang penting di situ memang tercukupi jamaahnya. Tercukupi jamaah. Tapi jangan sembarangan tuh kita membuat lagi enggak. Ini saya ibaratkan di Mesir itu ya, satu imaroh. Jadi satu imaroh rata-rata di bawahnya sudah ada masjidnya. Imaroh itu 12 lantai, di bawah ada masjid. Imaroh dekat lagi, paling berapa ratus meter, itu ada masjidnya lagi. Seperti itu. Dan itu juga untuk sholat Jumat. Iya, itu memang banyak terjadi. Karena memang satu kebutuhan dan jamaahnya juga banyak begitu Ustaz ya. Iya. Dan terima kasih atas pertanyaannya.
yang juga nampaknya menutup jumpa kita di sore hari ini Ustadz, karena kumandang adzan juga sudah terdengar. Monggo silakan Ustadz untuk kesimpulan dan juga doa di sore hari ini. Terima kasih untuk semua teman-teman pendengar Radio Pas FM, dan kita berharap untuk pertemuan setiap sore Selasa mendapatkan berkah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Saya kira cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, waktu yang terbatas dan akhirnya juga kami harus segera pamit undur diri dalam kajian kitab Al-Mahali. Terima kasih atas atensinya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.